Mohon maaf teman-teman tadi sempat terpotong. Jadi nanti kita bagi aja ya episode ini. Kita bagi dua episode part satu sama part 2 sebentar. Kita undang dulu. Hai teman-teman, kembali lagi. Tadi mohon maaf terpotong. Kita tunggu Hadid buat join lagi sama kita. Halo Di, aku udah kirim undangannya. Mhm. Bentar ya teman-teman. Sorry Halo. ya, tadi ada sedikit kesalahan teknis gitu, tiba-tiba putus. Gak apa-apa. Untuk episode, oh ya, cerita episode 12 ini kita bagi part 2 aja. Tadi Hmm, part satu, sekarang part 2. Karena menurut aku pembahasannya memang bisa dibagi gitu ya. boleh. Jadi kembali lagi tadi pertanyaan terakhir sebelum kita putus hubungan. Hmm. Jadi untuk proses perpindahan Ausbildung itu gimana? Susah atau enggak? Dan gimana proses kundigungnya? Dan proses di ABH-nya bagaimana? Gitu. Bisa dijelaskan lagi, Kak Adi. Dari untuk prosesnya menurutku ya nggak susah sih. Enggak susah ya? Tapi dibilang mudah banget juga nggak. Cuman oke lah gitu bisa. Untuk di kasus kemarin yang aku tadi bilang ya, Mhm. pertama dapat petrak dulu, Mhm. petrak untuk auspitnya gitu kan. Terus mailin ke ABH kayak pastiin atau tanyain ke mereka dokumen apa aja yang mereka butuhin buat si visa baru ini gitu. Terus setelah dari ABH dapat Custimung atau apa kayak positif Rukmeldung atau jawaban yang positif gitu ya, kita aku tanya langsung ke sorry ke apa namanya ke Ausbilderku Mhm. kayak aku bilang pertanyaan aku telepon dulu enggak deh kayaknya waktu itu aku lupa ya bentar. Oh aku kayaknya langsung ke Digung deh, maksudnya aku kirim dulu surat karena waktu itu aku sekolah kan, lagi sekolah kalau nggak salah, lagi selesai waktu itu lagi sekolah terus. Dan ya kalau sekolah kan aku blok unteri, jadi aku nggak ke perusahaan gitu loh, jadi selama 3 bulan di sekolah terus aku akhirnya kirim surat ke perusahaanku kayak aku udah kundikung bla 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 gitu. Terus 2 hari kemudiannya aku telepon ke atasanku atau ke ausbilderku kayak aku udah kirim surat kundikung kemarin, terus kayak mereka kaget juga sebenarnya. Kenapa gitu loh. Terus Mhm. kebetulan waktu itu hari Jumat ya kalau nggak salah aku bilang, terus dan Seninnya aku ke perusahaan kan, jadi kata dia ya udah nanti kita Senin kita bicara ya kenapa gitu gitunya. Terus akhirnya Senin lah aku ngobrol sama dia kayak ya itulah ya, maksudnya aku pengen pindah. Terus kata dia alasannya kenapa gitu loh. Terus aku bilang kayak aku pengen pindah jurusan, terus apa ya intinya pengen pindah jurusan sih, masalah terbesarku itu. Terus kata dia dan ya itu pilihanku gitu, aku kan udah dewasa juga jadi udah tau lah yang mana yang Poin-poin kan gitu iya ya. dan plus minusnya pun tahu, maksudnya kayak apa yang akan terjadi ya itu sebenarnya itu hidupku gitu kan. Kata dia ya intinya terserah, pilihannya ada di kamu, tapi kalau kamu emang mau pindah ya boleh-boleh aja. Tapi kayak dia bilang kayak Ausbildung kan udah setahun ya, sedangkan Ausbildungku 2 tahun, jadi udah pertengahan gitu Sayang loh gitu ya. ya. Kamu sayang kalau misalnya berhenti sekarang. eh, Kenapa enggak kenapa nggak dari Mm-mm. sebenarnya kalau kita sebagai Auslander atau sebagai orang Indonesia khususnya ya, kalau kita nggak ngapa-ngapain di sini kan ya bisa kita kan tergantung kegiatan kita di sini kan. Ya jadi kalau aku nggak ada kegiatan selain Ausbildung ya aku ngapain gitu, terus pulang ke Indonesia. Jadi tapi aku nggak bilang itu ke dia sih. Mm-mm. Aku bilang itu aja, intinya aku pengen pindah jurusan gitu. Terus kata dia ya udah kalau emang kamu yakin dengan pilihanmu ya udah. Akhirnya aku
Kundigung. Kundigungnya udah kan 2 hari sebelumnya. Terus ya udah dari situ, dari hari itu aku masuknya ke Kundigung Freeze kan. Kalau kita udah lewat probate site, kalau kita mau Kundigung itu kita harus ada alasan jelas, yang jelas. Kalau kamu pun belajar mungkin ya Iya. yang politik itu di Di dulu. Ausbildung ya. Ya, Jadi terus mm-mm. akhirnya ya udah dari itu aku harus kerja sebulan, 4 minggu kalau nggak salah. Ya sebulan, 4 minggu. Terus selama 4 minggu itu karena aku masih ada urlaub, Mm. jadi cuman setengahnya deh kalau nggak salah, cuman 2 minggu aku kerja dan aku full kerja karena aku ngerasa aku baik-baik aja gitu loh, maksudnya aku keluar dari mereka pun nggak ada masalah gitu. Jadi kadang kan ada orang yang udah kunjung tuh mereka nggak kerja gitu kan Hmm. karena apa Hubungannya vibes nggak baik. ya, jadi tapi menurutku, aku dari pihakku ya, aku nggak tahu pihak mereka nganggapnya gimana, tapi aku ngerasanya sih aku baik-baik aja gitu. Jadi akhirnya aku kerja 2 minggu dan dia terakhir-terakhir pamitan gitu-gitu udah sih. Buat J61 udah kejawab ya. Tadi Hadi itu pertama ngirim surat dulu Kundigung, habis itu nelpon atasan. Jadi surat dulu Terus gitu, terus telepon. telepon ABH dulu deh. Jadi Telepon. pertamanya itu memang kita nggak bisa langsung Kundigung gitu ya, Di ya. Jadi pertamanya kamu tanya dulu, boleh gak sih kita pindah jurusan ke ABH? Karena Ya. biasanya setiap ABH ini memiliki aturannya masing-masing gitu ya, setiap Bundesland. Jadi pastikan kalian kontak dulu Ausländer Behörde di kota kalian ya. Kalau misalkan kata mereka oke, baru. Kalau Karena misalkan belum oke, nggak boleh. dan waktu itu pun dari pihak Ausbildungku yang baru ya, dia tuh nggak pernah ada pengalaman dengan orang yang dari kayak negara kita gitu loh, yang butuh visa yang butuh visa. ya atau Visa. apa Erlaubnis apa ya namanya itulah ya. Erlaubnis. Jadi kayak dia mau ngasih Petra, tapi dia tuh pengen tahu dulu gitu dari ABH apa kita dapat. Dan itu komplisit kan, maksudnya sedangkan si ABH dia mau ngasih itu tuh kalau kamu udah dapet Petra, ngerti nggak sih? Iya, jadi ABH bakal ngasih izin kamu kerja ketika kamu punya Vetrak. Tapi perusahaan kita pengen ada Arbeit Erlaubnis dulu. Jadi pengen ada izin kerja dulu. Itu. Izin kerja kita didapat itu kita ketika udah punya Vetrak gitu. Jadi emang ya complicated sih. Jadi memang harus ada rada-rada aku jelasin ribet juga urusannya gitu. Kayak, urusannya. Aku bilang ke si perusahaanku itu, kayak aku pun banyak gitu teman-temanku yang contohnya Ausbildungku tahun lalu lah, kan sama juga prosesnya kayak gitu. Dan aku ada temen juga gitu, bukan ada, cuman banyak lah orang-orang temanku yang dari Indonesia juga gitu. Dan rata-rata kita kan perlu Petrak dulu, aku jelasin gitu. Terus ya udah kata dia, sekarang kamu tanya ABH gitu, apa aja yang dokumen yang perlu dibutuhin gitu kan. Akhirnya aku bilang lah, kayak aku tanyalah ke ABH itu, terus aku udah dapet list dokumen apa aja yang aku harus lengkapi, terus aku mintalah ke perusahaannya itu akhirnya gitu, dan bisa dapet ilmu. Memang kita harus sering ngontak-ngontak ABH gitu ya, gimana tanya dan lain sebagainya. Jadi ada pertanyaan dari Dini nih, Di Hadid. Kundigung ada sanksi biaya nggak? Atau kamu harus bayar ke perusahaan lama? Enggak sih, enggak ada ya. Enggak ada ya? Enggak ada, tapi kayak sebenarnya kasihan juga sih. Kasihannya perusahaanku yang dulu ya maksudnya. Kayak waktu itu kita kan ajuminya cuma 2 orang di jurusanku. Terus si ajub yang satu lagi tuh dia udah kundigung duluan kan. Terus akhirnya usaha harapan satu-satunya gitu loh. Sedangkan di Ausbildung kita ini, kita selain kita belajar di Betrip, kita juga belajar di Ausbildung Zentrum gitu loh. Jadi apa namanya, kayak Lehrgang apa ya, kayak pelatihan di luar Betrip gitu loh, tahu kan? Tahu. Jadi kayak dan itu tuh perlu biaya juga kan, maksudnya. Tapi ya itu kan urusan perusahaan lah ya. Tapi maksudnya dia juga ngeluarin modal gitu loh, istilahnya. Apalagi aku udah setahun kan, udah banyak. Jadi apa yang mereka istilahnya entah nggak cuman biaya, tapi waktu juga gitu. Tapi ya tapi untuk sendiri kamu nggak harus bayar denda sekian gitu. Mungkin buat informasi aja ke teman-teman gitu. Misalkan kalau misalnya ada perusahaan yang bilang dia ganti denda, itu biasanya kalau misalnya kalian pakai agen. Jadi sebenarnya urusan agen sama perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaan di Jerman itu tidak menerima tidak
harus kita bayar kalau misalnya kita kundigung. Jadi informasi juga kalau kundigung Ausbildung ini bukan perbudakan gitu. Jadi ibaratnya 3 tahun kita nggak boleh keluar, nggak seperti itu gitu. Jadi ya, jadi hati-hatilah teman-teman kalau misalkan pakai agen perlu diperhatikan dulu, ditanyakan bagaimana proses kalau misalkan kundigung. Tapi kalau dari perusahaan Jerman sendiri seperti Hadi, kita nggak harus membayar uang ganti gitu kalau misalkan memang mau kundigung, tapi kundigungnya juga harus mengikuti aturan, namanya kundigung freeze, nggak bisa tiba-tiba kabur. Jadi Jadi please teman-teman jangan harus ngerasa ada alasan yang jelas ya. Kalau udah harus ada alasan. tapi kalau kita sebelum waktu apa? Kalau kita masih di masa probate site atau di 3 bulan pertama, biasanya di kasusku waktu itu 4 bulan kan probate site-nya. Kalau selama 4 bulan ini kita pergi tanpa alasan yang jelas pun nggak apa-apa gitu loh. Atau enggak sih pihak perusahaannya bisa kundigung kita tanpa alasan, itu masih mungkin. Kalau Betul, karena kundigung ini hmm, ada 2 jenis ya dia gitu. ya Jadi kamu nggak bayar gitu ya intinya ya dia. intinya iya nggak bayar. Rasa nggak enak dia gitu, ada kayak aduh. Ya, apalagi kita kan orang Indonesia ya, maksudnya kayak Ausbilderku pun aku cukup cupriden ya sama dia, kayak menurutku apa sih, aku puas lah dengan kerja dia selama dia Ausbilder gitu loh, kayak ngebimbing aku, terus aku banyak belajar hal dari dia juga gitu. Tapi ya itu yang aku bilang di awal, kayak jurusannya aja sih sebenarnya. Aku pengen masih ada penasaran sama mechatroniker ini gitu loh. Karena emang kamu memang sukanya ini gitu. Jadi kamu pengen melakukan Ausbildung yang kamu suka dan yang Sebenarnya kamu impikan gitu. suka banget enggak, cuman kayak penasaran itu loh, maksudnya karena aku kan Nah, belum pernah juga ya di bidang ini gitu loh. Tapi aku penasaran gitu, itu aku udah pernah lihat kayak kerjanya gimana gimana, tapi aku belum pernah terjun di langsung di bidang itu gitu. Jadi penasaran sih intinya. mumpung masih muda juga ya, kayak misalkan kalau di Jerman sendiri kita nggak ada batasan usia yang harus kamu usia gini maksimal gini nggak ada. Jadi selagi kita bisa gitu ada kesempatan ya coba aja ya seperti Hadi gitu. Dengan konsekuensinya memang kita harus pikirkan juga Ya, matang-matang. sebenarnya kayak kita ngulang lagi kan, ngulang dari awal. Ya dibilang mudah banget juga kita enggak kan. Udah usiaku waktu ini udah 26 tahun gitu. Jadi harus dipikir-pikir juga. Tapi menurutku itu intinya ada apa? Pilihan ada di kalian sendiri ya. Kalau misalkan boleh tahu kan kata kamu si mekatronika ini lama ya ternyata ya 3,5 tahun gitu. Iya. Lebih lama. Kalau tugas kamu itu sebenarnya kalau misalkan di Betrip itu apa? Terus di sekolahnya kamu belajar apa sih? Dan kalau boleh tahu juga, kalau kamu kan tadi cerita, kalau misalkan si Anlageführer ini blok unterricht gitu sekolahnya. Nah, kalau misalkan si mekatronika ini gimana sekolahnya, blok unterricht juga kah atau pendeln yang 2 kali seminggu kamu kerja, 3 kali seminggu kamu sekolah atau gimana? Oke, untuk sekolahnya ini sebenarnya cukup menarik ya, karena awalnya si perusahaanku ini kerjasama atau apa ya sebutnya, si Berufsschule yang sebelumnya itu, yang di kontrak kan pertamanya aku dapat Petrek nih, terus udah di Petrek biasanya ada tertera kan kayak Berufsschule mana yang apa, kita ke sekolah ke Berufsschule yang mana gitu, atau di kota mana. Waktu aku udah dapet, terus ternyata Berufsschule-nya itu lumayan jauh gitu loh dari tempat tinggalku, karena si perusahaan pun nggak deket rumahku kan, maksudnya jadi masih ikutnya tuh ke Kreis itu gitu. Kamu tahu Kreis nggak sih, apa ya namanya istilahnya? Kota bagian gitu atau apa sih? Kayak Ya misalkan kan ada Bundesland, terus ada Kreis kan di bawah. Kalau itu kalau di kota gede biasanya nggak ada Kreis kan atau apa gitu. Tapi kalau aku kan sebenarnya nggak di Hamburg, tapi perbatasan Hamburg itu loh. Jadi benar-benar di Grenzen Hamburg, dan dia masuknya tuh ke Schleswig-Holstein. Terus di Schleswig-Holstein itu dia itu masuknya ke Kreis A deh, contohnya misalnya Kreis A. Nah, si perusahaanku ini bekerja sama dengan Berufsschule masih ada di Kreis A. Sedangkan aku tinggal di Kreis B. Tapi masih selatan ya. Masih di Bundesland yang sama gitu. Terus di tempat tinggalku ternyata ada Berufsschule yang mechatroniker juga gitu. Akhirnya aku bilang ke dia kayak, aku bisa nggak sih pindah sekolah di Kreis B ini gitu, di dekat rumah tinggalku, karena jaraknya lumayan dekat gitu loh. Terus nah di Kreis A ini dia tuh dulu awalnya tuh Unter der Woche gitu, apa
yang 1 minggu sekali gitu loh brupsulonya. Stand down gitu ya. Iya, Jadi itu seminggu sekali terus habis itu jauh. kerja. Kalau aku ke tempat kerja itu cuma 1 jam kan, nggak cuman sih, itu lumayan juga 1 jam gitu. Jauh Tapi juga. brupsulo ini, walaupun dia di Kreis A, dia tuh 2 jam setengah deh kalau nggak salah. Kayak sejauh itu gitu. Itu dan Oh. pakai tahu lah ya, maksudnya DB di sini tahu. Iya, Maksudnya terus kalau habis ini telat-telat gitu. udah itu 2 jam tuh 1 jam setengah deh, nggak 2 jam, kayak 1 jam setengah. Ya hampir 2 jam deh lah ya. Itu belum lagi kalau ada sturungan atau apa-apa gitu loh. Terus akhirnya aku bilang lah ke dia gitu. Terus akhirnya di ACC ternyata aku bisa ke Brupsulo yang di kotaku itu. Akhirnya aku pindah ke situ, dan di Brupsulo yang ini enaknya tuh blok unteri. Hmm, Jadi tapi jadi blok unterinya beda sama di Brupsuloku yang dulu. Kalau yang dulu kan 3 bulan sekolah, 3 bulan, sorry, 3 hari minggu, 3 minggu sekolah. Kalau yang sekarang ini sekolahnya itu seminggu doang gitu. 2 minggu sorry. kerja, minggu sekolah, 2 minggu kerja. Oh, jadi tetap blok unteris juga Ya, ya gitu. tapi yang awalnya enggak. Jadi aku tuh ajubi pertama dari jurusan itu di perusahaanku yang sekolahnya di sekolah ini gitu loh. Ngerti nggak? Jadi misalkan kan di tempatku sekarang ada ajubi yang tahun ketiga. Dia sekolahnya masih di kota di Kreis A itu yang jauh aku bilang tadi itu loh. Dan dia nggak belum. Tapi kamu itu azubi pertama yang di sekolahan itu gitu dari perusahaan kamu ya. Ya, Kalau boleh tahu, kalau yang tadi kan kata kamu yang si Anlage Furo ini kan operator mesin gitu ya. Kalau mekatronika itu mekanik atau elektronik atau teknik elektro gitu. ya. Jadi kerjaannya kali ya, maksudnya kerjaannya kita itu sebagai mekatroniker. Kan aku udah pernah juga kemarin seminggu bulan Agustus itu pula aku di perusahaan. Aku mulai kan dari Agustus, jadi masih baru juga sih sebenarnya. Suara kamu agak kecil deh, Cinta. Kedengeran nggak sekarang? Dengar. Kedengeran. Tapi mic-nya nggak tahu ya, itu katanya mic-nya teh, maaf. Maksudnya kedengeran Nggak sekarang? gitu loh. Jadi mungkin kehalangin ya tekniknya. Tapi sekarang udah jelas ya. Kedengeran tapi nggak sejelas awal. Saya aku pakai headset, mohon maaf teman-teman. Lah ya. Tapi kedengeran tapi. Oke. Jadi memang ya silahkan. Suaranya mendem. Oke. Tapi nggak usah pakai headset kali ya. Sebentar. Ya kayaknya ya, aku juga lepas kan. Halo, sekarang Nah, dengeran jelas. suaranya. Oke. Jadi gimana Didi si mekatronika ini? Jadi perpaduan antara mekanik sama elektronika gitu jadinya. Nah, jadi aku jelasin dulu ya tentang jurusanku ini dulu gitu. Mekatroniker yang kayak kamu tadi bilang gitu kan, mekatroniker itu gabungan mekanik, elektronik sama informatik gitu. Jadi kita belajar 3 bidang itu di sekolah ataupun di Betrip. Tapi faktanya tiap perusahaan biasanya beda-beda kan. Kadang tergantung beraihnya apa gitu loh. Kayak misalkan pabrik ini produksinya A, produksi ini B atau C gitu. Jadi kadang pada faktanya itu beda-beda gitu loh tiap Betrip kerjanya. Walaupun intinya masih. Tapi kalau di kasusku, aku kemarin selama sebulan di Betrip kerjanya cuman aku belajar 2 hal aja, cuman mekanik terus sama elektronik gitu loh. Kayak misalkan si anlage atau mesin pabriknya, anlage mesin pabriknya ada masalah atau sturungan gitu, ada problem, biasanya kalau si mekanik itu dibenerin hal-hal yang berbau mekanik gitu loh. Jadi yang nggak ada listriknya gitu. Jadi kayak apa ya contohnya? Kayak ganti spare partnya gitu loh. Tapi elektronik juga bisa sih ganti spare part, tapi spare partnya itu yang berhubungan dengan listriknya. Jadi misalkan si anlage ada listrik, tile listrik, ada bagian-bagian listriknya, ada bagian mekaniknya gitu loh. Nah, kalau aku kemarin aku belajar dua-duanya, tapi misalkan kayak seminggu ini bersama sama orang-orang mekanik gitu, terus minggu depannya sama orang-orang elektrik gitu. Jadi
perpaduan itu ya, Mm, karena tergantung juga betrinya ya, memang apa mm, yang mereka butuhkan. Karena memang Ausbildung ini sangat, apa yang kita pelajari itu bergantung dengan kebutuhan ya, perusahaan kita juga gitu. ya. Jadi meskipun jurusannya sama, tapi kita belajar di sekolah hal yang Kayak, sama, tapi prakteknya itu beda-beda sesuai dengan kebutuhan perusahaan. kayak kita di sekolah Menurut kamu nih, nggak mirip gitu kayaknya. Apa yang iya, kita kayak nggak mirip. Iya. Menurut kamu nih, Di, tantangan dan kesusahan Ausbildung jurusan ini tuh untuk kamu gitu, seperti apa? Atau untuk orang Indonesia gitu, kita sebagai orang Indonesia itu apa? Tantangannya bahasa sih. Itu udah pasti kan. Apalagi sekarang aku di kelas ya kayak biasa kayak tahun lalu ya, kayak jurusan Ausbildung yang tahun lalu, yang Satu-satunya sekarang orang Indonesia. aku satu-satunya orang asing. Dan kamu juga gitu nggak sih? Kayak ngerasain kayak gimana? Apalagi aku tipe orang yang apa ya nggak bisa bisa dibilang bukan susah untuk berteman, tapi kayak malas aja gitu loh mulai duluan. Iya. Jadi Karena selama usia kita udah usia iya kan? nggak muda lagi. Iya Terus dan yang teman-teman kita masih belasan. iya Jadi kayak mm, kayaknya ada gap. iya iya. Tapi di kelasku sekarang juga ada sih yang 31 untungnya. Kayak umur 31 dua orang kalau nggak salah. Terus ada juga yang 29 gitu. Tapi walaupun kebanyakannya mereka apa yang masih 18, 19 gitu lah ya. Masih muda-muda gitu. Dan itu maksudnya apa di kelas kayak apalagi dari perusahaanku sendiri. Jadi kayak bener-bener sendiri gitu loh kayak istirahat itu tuh aku bener sendiri ya. Kayak yang jatuhnya kayak yang dibully gitu loh. Tapi sebenarnya enggak ya. Sebenarnya mereka mereka nggak bully atau apa-apa gitu. Cuman kayak kalau aku nanya sih mereka jawab-jawab aja. Cuman ada batasan yang nggak kayak tahu lah ya kayak gimana. Kalau orang Indo kan kita orangnya Ya, open gitu ya. Ke teman sekolah kayak, wih gitu. Kalau orang sini tuh agak butuh waktu iya. buat kita bisa deket sama mereka Mm. gitu. Tapi nggak apa-apa juga ya dia, kita sendiri aja ya udahlah gitu. Dan cuma seminggu ya, maksudnya kayak oke lah seminggu kok gitu. Iya, cuma seminggu doang, kayak nggak semuanya. Nanti juga kayak bakalan deket Iya. juga kok gitu. Karena so kita di sini bukan cari temen ya, Mm. cari pengalaman supaya Iya. kita bisa kerja di sini. Itu sih masalah intinya bahasa ya. Sebenarnya aku masalah Bisa itu ya? nggak peduli. Bahasa sih masih sampai sekarang. Karena apa? Apalagi banyak pak begrife kan. Maksudnya nggak tahu ya. Bener. Jadi kayak istilah-istilah memang istilah-istilah teknik gitu. Iya. Jadi kesusahannya itu lebih meningkat. Kalau misalkan kita sehari-hari, oke kita ngerti, tapi begripnya yang agak kayak, oh my god, rada susah juga gitu ya. Apalagi apa? Sebenarnya udah tahu masalahnya bahasa. Terus ya mas apa? Ya kita harus belajar kan. Maksudnya belajar lagi bahasa itu gitu. Tapi masalahnya di aku lumayan males. Jadi akhirnya ya itu sebenarnya masalah. Jadi kamu tahu sebenarnya masalahnya apa, solusinya apa, tapi kadang kita kan sebagai manusia like ya udahlah. Jadi ya udah lah. Gitu. Iya. Nikmatin aja. Jadi memang bahasa ya, Dan, teman-teman. mhm. Kayak semuanya ya, kayak semua jurusan pasti masalah Ya, utamanya bahasa. Untuk masalah kita bisa bersaing dengan mereka itu bisa banget. bisa. Masalah inteligensi gitu Pak, kayak bisa diadu. pelajarannya pun menurutku ya walaupun menurutku susah tapi masih bisa dipelajari gitu loh. Karena ya lagi-lagi bahasa sebenarnya. Kalau kita bahasanya kita nggak ada problem sama bahasa kayaknya masih apa sih mungkin banget gitu kan untuk bersaing sama mereka itu. Betul, betul. Ini sambil jawab juga nih, kalau misalnya di teknik itu persyaratan level bahasanya apa sih, Dik? Ya aku nggak tahu ya aku nggak bisa bilang juga tapi kalau aku kemarin aku lamar cuman pakai B1 tapi B1. itu aku kan sebelumnya udah Ausbildung Iya. juga ya terus sebelumnya aku AUPER sebelumnya EPZ juga gitu jadi tapi tetap aja juga sih bahasaku tetap jelek gitu. Bahasaku aku lamar pakai B1 dan aku udah hampir nggak sombong ya tapi misalnya hampir 3 tahun tapi tetap aja bahasaku jelek juga sih ya maksudnya tapi yang kalau kalian tanya sertifikat level apa yang dibutuhin sama teknik ini ya kayaknya tergantung perusahaan. Maksudnya nggak ada yang Voraussetzung yang benar-benar kamu harus B2 gitu loh. Ada beberapa perusahaan. Maksudnya ya itu balik lagi tergantung perusahaannya ya. Karena menurut pengalamanku lagi nih kemarin selama aku lamar juga ada beberapa perusahaan emang yang nyantumin di syaratnya tuh harus B2. Ada yang nyantumin gitu loh. Tapi kayaknya besar kalau udah B2 sih. Karena sebenarnya B2 itu bukan hanya untuk perusahaan tapi untuk ke kitanya sendiri lebih mudah untuk
memahami pelajaran di sekolah gitu, untuk mudah apa Kalau ya, bisa satu ya. memahami tugas-tugas yang diberikan ke kita gitu. Jadi nggak ngangengong. Tapi kalau ngangengong masih ngangengong ya, udah beberapa tahun juga. Sertifikat B1 gitu ya. Tapi tetap aja nggak ngerti. Kalau udah Udah ya. Cukup tahu aja guys, memang bahasa Jerman susah gitu, tapi diusahakan secara kertas gitu kan, kayak udah B1, udah B2 kan, kayak ya udah kertas gue menunjukkan gue udah B2, lo nggak bisa ngomong apa-apa nih, gue bisa lamar Ausbildung ini. Kalau untuk karena memang bahasa ini apa ya, proses pembelajaran yang nggak berhenti sih menurut aku ya dia gitu. ya, Bagaimanapun bidang baru kan, bidang yang kayak kita nggak pakai di bidang apa keseharian kita gitu loh, yang kayak itu atau istilah-istilah yang kamu bilang tadi di awal kan, maksudnya kita kan nggak belajar itu di kehidupan sehari-hari kan, nggak di alta kita. betul. Jadi sebenarnya kelebihan Ausbildung ini ya kita belajar, beneran belajar. Belajar. Kalau menurut kamu nih di peluang orang Indo untuk Ausbildung ini tuh seperti apa sih? Gitu, kalau kamu lihat? Menurutku, ya itu kayak aku pun cuman pakai B1 aja, dan rata-rata orang Indonesia biasanya kalau ke Jerman udah pasti punya B1 kan. Kalau Ausbildung ya? Iya. Menurutku sih bisa-bisa ya, maksudnya bisa banget malah. Maksudnya yang pertama kemauan kamu, terus yang kedua pastiin dulu sebelum kamu lamar, kamu baca-baca dulu deh kayak si perusahaan ini tuh butuhnya apa gitu loh. Jadi kamu bisa tulis di Bewerbungsschreiben kamu. Kalian ada juga kan yang kayak perusahaan kamu harus punya misalkan harus bagus di matematikanya gitu, atau enggak kamu harus punya Denkvermogen, itu apa sih namanya? Terus berpikir, Iya, kayak berpikir kritis, ya, kayak orangnya. kayak kamu tulis misalkan di Bewerbungsschreiben kamu tulis kayak kamu selama sekolah nilai matematika kamu bagus, atau enggak kamu suka pelajaran matematika, terus kamu suka fisika gitu loh. Itu lumayan ngaruh juga gitu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Misalkan perusahaan di sana mencantumkan kalau misalkan dia itu butuh orang-orang misalkan nilai matematikanya bagus, bla bla bla. Kita sesuaiin dengan apa yang Ya, diminta perusahaan gitu ya. kan untuk teknik itu sih kayak fisika, matematika itu udah wajib ya. Ya. Harus harga mati ya. Ya ini untuk teman-teman yang mau Ausbildung jurusan teknik, matematika, fisika. Ya, lumayan harus diasah lagi ya gitu. Berarti memang jadinya kan kita tahu gitu ya. Ternyata memang jurusan Ausbildung itu luas gitu, bukan hanya kan kita mikirnya oke, Ausbildung perawat atau enggak gastronomi, tapi seperti Hadid gitu ada juga Ausbildung teknik gitu loh. Kalau misalnya teman-teman punya kemauan dan percaya diri dengan kemampuannya, bisa-bisa aja gitu. Intinya cari tempat Ausbildung yang kalian suka gitu loh. Jangan kayak karena banyak orang di bidang itu sekalian ikut-ikutan juga. Maksudnya intinya cari jurusan yang emang kamu mau di bidang itu gitu loh. Setuju banget 100%. Kayak nggak ada istilah Ausbildung A, B lebih mudah dari C gitu. Semuanya sama aja menurutku. Jadi kalau misalkan si bidang kamu ini kamu suka banget, ketika kamu menemukan masalah atau problem selama Ausbildung, tapi karena kamu suka dengan bidangnya, pasti kamu akan usahain untuk belajar gitu loh. Nih, tips dari Kak Hadid nih teman-teman. Udah mah susah terus kepaksa. Carilah memang Ausbildung yang kalian suka. Jangan kalau misalnya karena banyak orang Ausbildung jurusan A, kita ngikut-ngikutin padahal kita nggak suka. Karena semua Ausbildung itu benar susah. Bukan hanya Ausbildung, semua hal itu kan susah. Ya. Nah, kalau kita belajar pasti ada kesusahannya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita pilih jurusan yang kita suka, seberat apapun, kita akan ngejalaninya lebih enjoy dan kita ngejalaninya akan ya udahlah, karena aku suka ya udah aku jalanin aja gitu. Closing statement yang bagus nih dari Kak Hadid. Karena aku kadang mikir juga kan, ditanya apa sih jurusan apa sih yang bagus, sebenarnya ditanyakan ke diri kita gitu ya. Entah kamu ibaratnya itu dulu sih menurutku, kayak passion kamu di mana. Kalau masalah uang itu nomor 2 mungkin ya. Kadang ada juga karena Ausbildung A lebih gede uangnya gitu, atau enggak setelah kerjanya lebih gede gajinya dan sebagainya. Tapi menurutku yang paling penting itu bidangnya itu sesuai passion kamu apa enggak gitu. Betul. Tuh guys, cari tahu dulu kalian sukanya apa. Itu paling penting. Tentu paling penting. Wah, ini kita sambil jawabin pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih Hadi. Obrolannya kayak, mohon maaf juga tadi ada sedikit gangguannya, tapi alhamdulillah tidak mengganggu kelancaran kita. Ini nih, kamu ada nggak sih tips buat orang-orang nih yang mau
Ausbildung jurusan ini dan dia mau mempersiapkan dari sekarang gitu. Ada nggak sih eh, tipsnya gini buat nambah kosakata katanya ada Bang buat jurusan mekatronika. Em, biasa atau kamu ini aja deh, menurutku kayak misalkan ada apa anzeige atau iklan untuk Ausbildung ini ya. Kayak misalkan yang kayak aku bilang tadi di awal kan, kayak syaratnya apa aja gitu. Misal atau enggak pelajar Ausbildung ini mempelajari hal apa aja. Biasanya mereka nyantumin kayak kamu di Ausbildung ini pelajari A, B, C, E, D, E, F gitu. Terus itu kan pasti ada beberapa Fachbegriffe yang Hmm. ya, kamu bisa juga itu kayak ini tuh artinya apa sih gitu loh. Pengalamanku kemarin gitu kayak ini tugas Ausbildung A ini tuh Aufgabennya apa, tugasnya apa aja. Terus kalau udah nemu terus kayak kita apa Übersetzen atau cari artinya bahasa Indonesia apa sih ini gitu. Kadang ada istilah kayak sebenarnya kayak kalau kalian anak teknik pasti tahu kayak apa ngikir atau violent, belajar press, mesin drain itu mesin milling ya. Kalau kalian anak teknik mesin khususnya. Itu ada Kalau untuk anak teknik mm-mm. pasti udah familiar Ya gitu. ada beberapa yang kayak itu lah intinya cari dulu bahasa apa? Cari dulu di anzeigenya atau di iklannya mereka tuh Ausbildung ini tuh gimana, terus kayak Aufgabennya apa, terus udah kalau kalian udah nemu nih beberapa Fachbegriffe-nya, cari terus Übersetzen lah gitu, artinya ini apa ya? Bagus nih tips jadi Kak Hadid teman-teman. Jadi buat kalian misalkan mau coba Ausbildung A, kalian coba cari loker-lokernya atau lowongan pekerjaannya kan di situ ditentukan ya kalian tuh harus bisa apa dan di situ kalian belajarnya. Iya, nah itu yang Aku baru tahu juga nih, Di. nggak mungkin belajar Deutschkurs kan, ngerti Iya. nggak sih? Nggak mungkin belajar Deutschkurs gitu. Jadi Ya kita nggak mungkin belajar di Deutschkurs sih kalau untuk Fachbegriffe gini. Ah, ini dari Maca is good. apa tuh? Apakah gaji Ausbildung ini cukup untuk hidup di Jerman? Kita berapa sih gajinya Gi kalau untuk teknik ini kalau misalkan boleh tahu? Yang sekarang atau yang dulu? Sekarang yang kamu lakuin. Sebenarnya aku udah gajian. Kalau di Petrak itu 1000 berapa ya kemarin? 1000 lebih lah ya. 1068 bukan? 1068 euroan. Seribuan gitu ya berarti. Di Petraknya iya itu, tapi karena aku kemarin udah gajian, terus kayak menurutku tuh kalau kita udah kan ada potongannya kan kalau kita sebagai Ajubi. Terus aku dapet kayak kok kayaknya lebih banyak gitu loh. Makanya aku nunggu dulu apa namanya? Apa sih? Gehaltsabrechnungnya. Sekarang lagi di apa? Di Ausbildung Zentrum. Jadi aku kemarin, nah ini aku cerita dulu ya. Jadi Agustus itu aku kemarin kan di Betrip full 1 bulan. Terus dari September aku belajar kayak apa di Ausbildung Zentrum, belajar yang kayak dasar-dasarnya gitu loh. Kayak misalkan Grundlehrgang Metal Verarbeitung. Jadi kayak belajar dasar yang kayak kita tuh nggak mungkin. Kayak misalkan gini deh contohnya. Kayak kamu kan kamu bureau ya. Maksudnya misalkan di Ausbildung Zentrum ini kamu belajar kayak Microsoft itu gimana sih ininya. Tapi kalau kamu di Betrip kan nggak mungkin banyak hal dasar kan. Kamu kayak bener-bener kita langsung praktek kalau di Betrip. Nah, itu kalau si Ausbildung Zentrum ini kamu bener-bener belajar yang dasarnya gitu loh. Kadang ada juga Ausbildung Betrip atau ya Ausbildung Betrip yang emang dia tuh punya Ausbildung Werkstatt sendiri gitu loh. Kalau di kasusku dia tuh nggak punya ya itu, tapi akhirnya jadi aku belajar di tempat lain gitu loh. Tapi untuk kita masalah gaji sendiri sebenarnya cukup aja ya Di, karena cukup atau tergantung nggak? Tapi kalau sebenarnya untuk gaji Ausbildung cukup aja. Cukup aja dan tergantung kamu gaya hidup dapat tempat tinggal. Karena kadang di kota gede kan aku tinggal bisa dibilang Hamburg lah ya, maksudnya walaupun Schleswig-Holstein tapi aku benar-benar perbatasannya gitu loh. Jadi bisa dibilang lumayan mahal. Terus tapi aku lumayan mepet lah ya gitu. Aku gajinya lumayan mepet. Tapi kita kan sebagai Ajubi bisa mini job kan. Bisa ke. Nah ini lah guys, bukan info terbaru. Kita sebagai Ajubi ini boleh mini job. Iya. Kamu mini job juga di berarti? Sekarang ya. Atau kerja sambilan? Karena sewanya mahal tadi. Dapat uang 500 berapa? 38 kalau nggak salah. Sekarang maksimal 38 ya. Jadi basisnya ini mini job ya guys, supaya kita tidak dikenai potongan pajak. Karena percuma nanti kalian kerja mini job yang gede, kena pajak, ende dapat bayar pajak.
nggak ada. Jadi memang kalau misalkan untuk Ausbildung ini, kalau misalkan kalian mau bekerja, carilah mini job basis gitu. Mm-mm. Kayak aku dapat itu juga maksudnya kayak fasilitas ini deh yang aku dapetin dari perusahaan sekarang ya. Selain itu aku juga dapat apa namanya Deutschland tiket juga kan. Mm-mm. Jadi aku nggak perlu beli tiket lagi. Terus kayak buku-buku kamu juga sama deh kayaknya semua orang Kita buku semua aja nggak bisa beli, ya kayak nggak usah pinjam beli. di perpustakaan atau Tapi lain. bisa dibalikin lagi tahu itu. Kayak kalau aku kan aku Ausbildung tahun lalu kan. Aku ada buku juga gitu. Terus kalau kita kundigung tuh ya udah kita balikin lagi. Ya emang. Tadi ini udah kejawab ya buat Kalistia. Memang kalau untuk mencari lowongan Ausbildung yang lebih banyak itu memang lamarnya langsung di Jerman ya, Dit ya gitu. Mm-mm. Kalian ke Jerman dulu. Iya benar, harus cari batu loncatan seperti Hadid. Kemarin dia au pair dulu, kemudian dia FSJ. Itu. Ini dari Dini nih, Di. Untuk lihat loker iklan Ausbildung itu boleh bagi referensi nggak sih website yang dulu kamu gunakan? Udah pasti ya itu kayak Ajubi apa Ajubi itu yang udah paling terkenal Azubio, Ajubi ausbildung.de, ya aubi.com, agen tupu Arbeit kan Agentur biasanya für itu juga. Terus Arbeit. selain itu nih tips dari aku kayaknya ini nggak pernah ada yang bahas. Biasanya aku pernah juga yang kayak aku misalkan pengen cari kota A ya. Terus aku cari di Google Maps gitu loh kayak perusahaan ada perusahaan nggak sih ada pabrik nggak sih di sini. Terus di itu kan kalau kita klik namanya itu pasti ada web dong. Nah pergi ke webnya terus pergi ke karirnya gitu loh. Uh, Aku pernah juga kayak gitu masalahnya. Tipsnya memang kalau dari Hadid dia ke Google Maps, kalian mau di kota apa, cari perusahaan-perusahaan di kota itu, Iya, pergi terus ke web pergi ke website perusahaan, terus nanti di websitenya kalian klik menu karir, bener di situ ya ada juga info-info lokernya. atau misalkan Tuh. kayak saya kayak misalkan aku pengen Ausbildung A di Hamburg gitu misalkan Ausbildung als Mechaniker in Hamburg pasti kalau kita udah di Jerman pasti muncul kan kayak Mm-mm. gimana gitu. Ini Di, kamu mau jawab gak dari eh, berapa jam mini jobnya kamu berapa jam kamu Eh, lakuin mini job? mini job itu maksimal berapa ya? Nggak tahu ya. Tapi kalau aku sekarang mini jobnya sebenarnya cukup ekstrim ya. Karena aku lagi BU kan. Jadi kalau kita Ya. 538 itu tergantung Mindestone loan-nya kan. Sekarang Mindestone loan-nya itu 1241 kalau nggak salah euro 41 gitu. Terus ya kalau aku sekarang aku kerjanya sehari 7 jam dan Sabtu Minggu. Karena Sabtu Minggu libur kan. Jadi akhirnya aku ngambil Sabtu Minggu. Tapi kalau sebulan kan nggak mesti full semua kan. Pasti aku udah 2 hari libur gitu loh. Tapi itu nggak boleh ditiru ya. Maksudnya karena itu kadang uper-purdot gitu loh. Kayak capek. Jadi memang tergantung kondisi kita juga ya Di ya gitu. Tapi memang kondisinya Hadi sekarang lagi BU. Jadi ya udahlah hajar ya. Ya Iya, Allah, sehat terus ya Did ya. iya makasih. Ini kayak Alamsyah udah terjawab ya Iya, pertanyaannya hari apa aja. Jadi Hadid itu kerja Sabtu Aku Minggu. Jadi kerja nggak ada liburnya dong Did ya berarti kamu. kemarin iya. Aku sempat 3 minggu kalau nggak salah. Tapi sekarang aku lagi libur kan. Sabtu Minggu sekarang aku istirahat dulu. Terus kayaknya bulan depan aku mau mengurangi itu loh. Kayaknya aku seminggu sekali aja gitu loh. Kayak nggak mau Sabtu Minggu karena apalagi banyak tugas kan sekolah udah. Karena kemarin belum mulai sekolah jadi rasa kayak aja. Sekarang dan lumayan banyak tugas jadi harus. Karena yang pentingnya film kan. Kalau mini job itu ya udahlah. Benar. Yang penting itu kita kan Ausbildungnya ya. Kita bisa menyelesaikan Ausbildung secara baik karena itu modal kita untuk di Jerman bagi teman-teman yang lewat Ausbildung gitu. Jangan sampai mini job terlalu capek gitu kita menelantarkan tugas kita Jangan utama kita sebagai Ausbilder Azubi. Kita doakan ya ke Hadid supaya lancar-lancar Ausbildungnya, supaya kalian rezekinya juga dilancarkan supaya nanti bisa menyelesaikan Ausbildung ini dengan baik sampai 3,5 tahun ya. film ini bisa perkursen juga kan. Jadi berapa lama sih kalau Verkursen? Ada bisa juga 2,5 tahun bisa 2-3 tapi yang Meister itu 3 tahun sih. Jadi 6 Kalau 3 tahun bulan ya dipercepat gitu. tergantung sekolah sama IHK atau apa ya gue nggak tahu. Tapi kalau di rata-rata di perusahaanku pernah waktu ada yang 3 tahun. Saya tergantung betribnya juga. Karena kita kalau misalnya untuk memperpendek masa Ausbildung ini kita harus punya Genehmigung atau kayak
izin dari Betrip Ya, kalau kita boleh boleh perpendek. Tuh. tergantung kitanya juga kayak gitu. Tergantung kita juga. Tapi sejauh ini sih aku belum ada bayangan ya, karena aku tahu kualitas diriku gitu loh. Jadi nih pertanyaan satu lagi nih, kalian nih mau jawab apa yang kamu mini job apa Aku di kafe jadi di apa? kafe ya? Jadi servis ya. Karena supaya kamu bisa kerja Sabtu Minggu. Karena kalau misalkan kerja di bidang lain, misalkan yang harus hari kerja kan kita Iya, nggak bisa ya. Hari kerja kita ausbildung. Nah guys, jadi lihat ya perjuangan Kak Hadi juga ya memang tidak mudah prosesnya itu perlu perjuangan. Tapi kalau misalkan kalian ingin, ya nggak apa-apa gitu. Kita masih muda juga ya dia gitu. Karena kadang mungkin di tempat yang dekat nggak ada mimpi. Jadi kita harus jauh terbang you know. supaya menemukan apa yang kita cari. Gitu. Thanks banget buat Hadi gitu yang udah join Oh Ya Cerita. Kata penutup deh buat temen-temen nih yang sekarang juga lagi mau Ausbildung gitu atau yang mau ke Jerman, terutama orang-orang yang mau Ausbildung kayak Hadi, teknik gitu. Tipsnya dan triknya buat temen-temen apa? Tipsnya Dan pesan-pesannya lah gitu. ya, masalahnya ya itu bahasa Jerman sebagus mungkin ya. Maksudnya nggak mesti fokus ke level A, B1 atau B2 atau C1. Yang penting kamu jangan berhenti belajar gitu. Maksudnya berhenti belajar bahasa Jerman ya, karena udah berhenti sih sebenarnya belajar bahasa Jerman. Yang benar-benar belajar tiap hari gitu, kan? Karena ya udah tahu lah, karena di sini kan banyak kesibukan lain gitu loh. Tapi harusnya kamu sebisa mungkin jangan berhenti belajar bahasanya. Terus kalau untuk mau ke teknik ini, yang pertama kamu cari tahu dulu deh, maksudnya Ausbildung ini tuh belajarnya apa aja gitu loh. Pelajarin apa aja, terus kayak kalau kamu emang sesuai dengan passion kamu, boleh dilamar gitu loh. Intinya kan jangan cuma dengar dari orang aja. Jadi kayak kamu cari info juga kalau tentang jurusan yang kamu mau gitu loh. Karena Betul. di Google, di YouTube banyak banget yang bahas. Aku setuju banget nih kata Hadid, kita tuh jangan dengerin kata orang. Misalkan kata orang Ausbildung A, B, C, D susah dan lain sebagainya. Kan kemampuan orang-orang itu beda-beda Iya. gitu. Mungkin Nah, bagi si A itu memang dia nggak bisa, tapi mungkin bagi si B dia ya, bisa. tiap Jadi orang pasti ada tolong, betul, bidangnya masing-masing kan. jangan kalah sebelum berperang ya di dia gitu. Iya. Kayak orang-orang bilang Ausbildung A susah bagi orang Indonesia, udah kita nggak ngelamar. Kalian belum coba gitu. Jadi tolong jangan kalah sebelum berperang. Kita sebagai orang Indonesia bisa kok bersaing dengan orang sini. Benar. Thank you banyak buat tadi. Terima kasih yang udah mau menyediakan waktunya gitu pagi-pagi. Bukan orangnya sarapan gitu. Kita kayak nge-podcast. Udah, kamu udah. Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman. Ini ada salam-salam buat Alamsyah tuh. Semangat Bang katanya. Semangat ke alam. Buat Dini juga semangat Bang dari Dini dan dari Maca is good. Semoga lancar Ausbildungnya Bang. Terima kasih teman-teman. Dan buat kalian yang ketinggalan nontonin dari awal, kalian bisa dengerin rekamannya di Reels. Dan buat kalian bisa banget juga follow IG-nya Bang Hadid. Di mana nih, Dit? Nggak mesti juga sih, kalau aku terserah kalian aja ya. Maksudnya nggak mesti di follow, karena aku ya terserah kalian deh. Maksudnya kalau kalian mau bertanya boleh. Maksudnya tapi nggak mesti di follow juga kok. Kalau tuh. Buat teman-teman yang mau bertanya soal sebelum teknik, berarti Hadid terbuka gitu buat jawab. Kalau misalkan aku ada waktu, tapi sejauh ini ada waktu terus ya. Pasti aku punya TikTok gak nih? Hah? Sharing pengalamannya di TikTok gak? Tapi sekarang lagi males-malesan. Ternyata susah ya untuk konsisten. Mulai itu gampang, konsisten yang susah. Ya. Ya, terima kasih ya sekali lagi Adit, lancar terus Ausbildungnya. Bismillah, hebat. Nanti kita undang lagi nih Adit kalau udah lulus Ausbildung. Nanti kita ceritakan gimana perjalanannya ya. Thank you, lancar-lancar terus. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal. Semoga apapun mimpi kalian bisa tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.